Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Maulidia Salsabila dan saya Diana Dita. Kami dari SMP Muhammadiyah 7 Cermin dengan judul penelitian Ice Morphin, es krim berbahan dasar oat dan daun kelor yang menyehatkan. Kelor merupakan tanaman yang memiliki daun berukuran kecil. Kelor dapat berkembang biak secara mudah pada daerah tropis seperti Indonesia. Daun kelor memiliki banyak manfaat yang luar biasa. Kandungan yang dimiliki daun kelor yaitu nutrisi, seperti kalsium dan mineral. Mineralnya meliputi tembaga, zat besi, seng atau zinc, magnesium, silika, vitamin C, dan mangan. Pada umumnya, kelor dimanfaatkan sebagai menu sayuran, namun masih kurang beragam dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, diversifikasi pengolahan pangan perlu diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kandungan gizi serta nilai tambah dari komoditas pangan agar lebih berguna bagi kebutuhan manusia. Es krim adalah salah satu produk pangan yang disukai semua orang, baik dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Es krim dengan bahan susu oat dan daun kelor dapat dijadikan inovasi bahan pangan, terutama inovasi untuk pengolahan daun kelor. Penggantian susu sapi dengan susu oat sebagai bahan pembuatan es krim memiliki keunggulan. Susu sapi mengandung laktosa sehingga terkadang tidak cocok bagi yang intoleransi terhadap kandungan tersebut. Sehingga penggantian susu sapi dengan susu oat dapat dijadikan alternatif dalam pembuatan es krim. Es krim dengan bahan susu oat juga dapat dikonsumsi oleh orang yang menjalani gaya hidup sebagai vegan. Vegan adalah gaya hidup yang berupaya untuk menghindari semua bentuk eksploitasi terhadap hewan, termasuk untuk dijadikan makanan, pakaian, kosmetik, atau tujuan lainnya. Es krim dengan susu oat dan daun kelor tidak mengandung bahan yang berasal dari hewan, sehingga dapat dikonsumsi oleh orang yang memilih gaya hidup sebagai vegan. Berikut merupakan proses pembuatan es krim oat dan daun kelor. 1. Menghaluskan oat dengan blender. 2. Menghaluskan daun kelor dengan blender. 3. Masukkan oat, garam, gula pasir, daun kelor, dan air ke dalam panci. Aduk rata dengan pengaduk. 4. Panaskan adonan dengan api sedang. Aduk rata hingga mendidih. 5. Tambahkan maizena yang telah diaduk dengan sedikit air. 6. Aduk adonan hingga sedikit mengental. Yang ketujuh, angkat dan dinginkan adonan. Yang kedelapan, tuang adonan ke dalam wadah dan masukkan ke dalam freezer hingga adonan lebih mengental atau tekstur seperti jari. 9. Keluarkan adonan dari freezer. 10. Tambahkan 1 sendok makan ovalet atau SP atau ppm yang telah dicairkan. 11. Campur adonan menggunakan mixer dengan kekuatan sedang lalu kekuatan paling tinggi hingga adonan tercampur rata dan mengembang. 12. Tuangkan adonan pada cetakan. 13. Masukkan adonan ke dalam freezer hingga adonan membeku dan siap dihidangkan. Proses pembuatan es krim terdiri dari pencampuran bahan, pasteurisasi, homogenisasi, aging di dalam refrigerator, pembukuan sekaligus pengadukan di dalam volator, dan terakhir adalah pengerasan atau hardening di dalam freezer. Aging merupakan proses memasakkan es krim dengan cara mendiamkan adonan selama 3-24 jam dengan suhu 4,4 derajat Celcius atau di bawahnya. Tujuan aging yaitu memberikan waktu pada stabilizer dan protein susu untuk mengikat air bebas, sehingga akan menurunkan jumlah air. Pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri. Pasteurisasi es krim dilakukan dengan tujuan untuk membunuh sebagian besar mikroba, terutama dari golongan patogen, melarutkan dan membantu pencampuran bahan-bahan penyusun, menghasilkan produk yang seragam dan memperpanjang umur simpan. Selanjutnya yaitu proses homogenisasi. Homogenisasi pada pembuatan es krim bertujuan untuk menyebarkan globula secara merata ke seluruh produk, mencegah pemisahan globula lemak ke adonan selama pembekuan, dan untuk memperoleh tekstur yang halus. Setelah proses homogenisasi, adonan masuk ke proses pendinginan. Pendinginan adalah mendinginkan lemak dalam proses emulsi dan kristalisasi dari inti.
mengakibatkan mikroba mengalami heat shock yang menghambat pertumbuhan mikroba sehingga jumlah mikroba akan turun drastis. Proses pasteurisasi, homogenisasi, dan pendinginan dilakukan selama kurang lebih 1 jam 10 menit. Adonan yang sudah mengalami perlakuan tersebut dimasukkan ke dalam aging tank untuk mengalami proses aging.